Gak mungkin Indonesia mampu mendamaikan Iran dan Israel. ما از کشورهای دوست انتظار حمایت داریم. البته Masalah Presiden Indonesia itu tidak ada otak. Presiden Indonesia dia lihat Rakan-rakan Indonesia, macam mana Indonesia boleh terlibat ini? Aceh sudah hancur oleh bencana, tak tahu kita bayar $1 bilion kepada Donald Trump. Untuk Iran yang telah dizalimi dan kita pertahankan hak Iran untuk serang balas mempertahankan maruah negara mereka. Ada nuklir kan. Kalau Indonesia ada apa? Ada dukun. Malu sekali, geng, marwah Indonesia dikatain oleh orang-orang Timur Tengah. Pemimpin Indonesia tidak memiliki ini. Lebih bijak para pemimpin Malaysia yang tidak mau ikut campur tentang konflik negara orang, geng. Waduh, malu nggak, geng? Pasti malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video malu, geng, marwah Indonesia di internasional peperangan antara Iran dan juga Israel. Breaking news, Iran menolak tegas Prabowo sebagai penengah. Ya iyalah, siapa dia, geng? Udah perang rudal, bam bumbung sana sini, malah Prabowo ingin mendamaikan kedua negara ini. Ingat, Pak, sampai itu dijadikan keset oleh Trump juga, Pak. Waduh, malah mau jadi penengah. Sosokan negara kita paling hebat, lebih baik Bapak mengurusi negara kita, Pak, daripada mengurusi negara orang. Sampai dari orang-orang Timur Tengah, presiden kita dikatain apa, geng? Nah, tentunya kalian sudah penasaran, bukan, geng? Seperti apa orang Timur Tengah sudah geram mulai kepada Presiden Prabowo ini, geng. Waduh, iginya ikut malu sendiri, geng. Selagi warga Indonesia, geng, ya. Gak usah berlama-lama, jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, guys, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener? Silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Indonesia tunduk pada kemauan Amerika, Prabowo tunduk pada kemauan Donald Trump. Mau dibantah apapun, faktanya memang demikian. Ya, memang. Semua kesepakatan yang dibuat hampir semuanya merugikan dan membahayakan kedaulatan Indonesia. Betul. Mulai pengiriman data pribadi ke Amerika, tarif masuk barang Amerika 0%. Itu merugikan Indonesia. Yang paling parah adalah kewajiban Indonesia harus ikut tunduk apabila Amerika memboikot negara lain. Indonesia harus ikut boikot. Artinya, kita bukan lagi negara bebas, bukan lagi negara non-blok, tapi Indonesia sudah ikut blok Amerika dalam ekonomi. Kita kira Prabowo ini macan di depan Trump, taunya tunduk di depan Trump. Sedih. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Terima kasih dikasih Indonesia, kabarnya dikadalin sama Amerika Serikat. Indonesia diberitakan kalah negosiasi perang dagang dengan Donald Trump. Karena Indonesia dikabarkan harus wajib impor minyak triliunan dari Amerika. Impor pesawat. Badan muka si Benny. Triliunan juga. Impor gas dari Amerika. Dan masih banyak lagi loh. Sebetulnya apa sih yang terjadi di luar sana? Apa betul negara kita ini digadaikan? Ditertawakan oleh orang Afrika, oleh orang Amerika, oleh orang Amerika sendiri. Gak mungkin Indonesia mampu mendamaikan Iran dan Israel. Betul? Gak mungkin Indonesia mampu mengubah cara berpikir Trump bahwa politik adalah mainan. Yang mau didamaikan apa? Perspektif mainan oleh Trump atau perspektif permusuhan antara Iran dan Indonesia. Israel? Gak mungkin Indonesia mampu mendamaikan Iran dan Israel. Gak mungkin Indonesia mampu mengubah cara berpikir Trump bahwa politik adalah mainan. Hal yang sama absurdnya dilakukan oleh Jokowi, mau damaikan Rusia dan Ukraina, jadi bahan tertawaan. Kan itu yang ada di kita hari-hari ini tuh. Ya, betul. Jadi betul. kalau kita ulas lagi soal-soal ini, kita cuma bisa menunggu sebetulnya akibat dari ketidakpahaman kita tentang jenis politik
di Timur Tengah dan konsekuensinya di Indonesia kalau dalam tema ini. Kalau permusuhannya lanjut, berapa banyak piring emak-emak yang tidak ada lagi LPG? کشورهای دوست انتظار حمایت داریم. البته از دولت Kami juga menyampaikan kepada Indonesia atas bantuan. پیامی که فرستاد و اعلام آمادگی Ditolak, geng. Nggak tahu ini تقدیر می‌کنیم قدردانی parlemen Iran ini, geng. Sebagai menteri apa nggak tahu, pokoknya menolak. Malu. Ditertawakan. فایده ندارد چون اونها مقید و پایبند به هیچ نتیجه‌ای نیستند. ولی در عین حال از کشورهای اسلامی تقاضا داریم که اولا اگر احساس میکنند که حمله به یک کشور غیر قانونی است شدیداً و قویاً اون رو محکوم بکنند. Yang sekarang aku lihat di TikTok, di mana salah-salahin presiden Indonesia itu dah ada otak. Presiden Indonesia dia lihat apa yang terjadi sama Iran, apa yang terjadi sama Afghanistan, apa yang terjadi sama Suriah, apa yang terjadi sama banyak negara yang bikin challenge, bikin sama Amerika. Habis negaranya, makanya dia presiden Indonesia sekarang lembut sama mereka biar negara Indonesia maju, biar sukses, biar mata uangnya kuat. Kalian pikir pakai otak. Aduh, sabar Pak, Tidak sabar. usah kalian ikut campur masalah negara lain. Betul juga. Itu masalahnya sama Amerika dan Israel. Itu bukan gampang, itu berbahaya. Jangan ikut campur. Sumpah sama Israel, sama Amerika tidak bisa kalian ajak berdebat. Tidak bisa sama sekali. Saya pernah cobakan, saya pernah merasakan. Itu McD semua bisnisnya besar-besar di negara ini dipegang sama Israel dan Amerika. Jangan buat kalian sendiri hancur negaranya kayak negara aku, kayak Iran. Saya hanya jelaskan begitu. Negaranya sayang banget. Jangan pakai cara pikirnya jelek, cara jalannya salah, rusakkan negara bagus kayak gini. Tolong paham. Ya, paham. Fokuskan aja negara diri sendiri. Betul bro, Indonesia banyak ikut campur negara konflik. Negara lain sejauh Iran, tak usah. Fokuskan hidup diri sendiri di dalam Indonesia. Sampai jumpa teman-teman aku. Love you guys. Oke. Tapi ingat itu, tidak boleh kalau kamu Muslim, aku Muslim, saya bilang saya mau bunuh orangnya tidak Muslim. Itu Khamenei yang bilang itu, dia mau bunuhkan orang Israel dan Amerika. Rakyat biasa juga, mereka bilang itu harus kita habiskan negaranya. Akibatnya dia mati. Kamu lihat kemarin matinya gimana. Yang pokoknya itu omong terakhir. Apapun Amerika bilang, US bilang itu sama Israel, kita harus bilang oke. Tidak bisa ajak berdebat. Malu, geng. Warga Timur Tengah bilang Presiden Indonesia tidak memiliki ini. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Apa kalian nggak malu selaku warga Indonesia? Udah warganya, aduh, mau ngomong gimana ya, gak enak, namun ini fakta. Udah warganya SDM rendah, IQ di bawah rata-rata. Ya Allah, malah pemimpinnya sok-sokan mau jadi pahlawan ke negara Timur Tengah. Mau jadi apa ke Timur Tengah? Mau jadi apa coba, bayangkan. Mau jadi bubur sampai sana. Ini ya, Indonesia nih ya, terlalu banyak ikut campur konflik negara orang. Seperti Ukraina versus Rusia, seakan-akan dia ingin mendamaikan. Wah, di media sosial heboh. Wah, cuma Indonesia yang bisa menghentikan peperangan Rusia antara Ukraina. Ditertawakan kita, geng. Ditertawakan. Kayak gitu ya, geng ya. Nah, sekarang Ikinya mau nge-reaction ya, geng ya. Ini daripada ulama, nggak tahu ini ulama atau apa, silahkan komen di bawah. Nantinya Ikinya akan mereaction tentang ini. Ini tentang berbicara tentang negara Indonesia juga, geng. Waduh, malu kita kayak lagi dibicarakan bukan tentang prestasi, namun tentang ketidakpintaran kita. Bukan Ikinya ya, namun para pemerintahan kita sih sebenarnya. Jom kita simak bersama-sama lagi, geng. Kalau berlaku perang menggunakan senjata nuklear, satu letupan nuklear itu akan menggelapkan bumi ini selama 3 bulan. Ya Allah. Dan suhu akan jatuh kepada -30. Wah.
Kalau berlaku perang itu, maka China tidak akan duduk diam. Rusia akan campur tangan. India akan juga menyebelahi Israel. Pakistan akan bangkit. Jadi bayangkan keadaan itu akan pasti melimpah kepada Malaysia, melimpah kepada Indonesia. Tetapi kita tahu yang pentingnya bukan soal perang itu Amerika Israel dengan Iran. Tetapi yang kita nak tekankan adalah soal dominasi kuasa besar yang nak mengatur dunia dan mengikut agenda mereka. Mereka telah mengenepikan United Nations. United Nations sudah tak ada dah. Membuat satu lagi lembaga namanya Board of Peace. Ketuanya Donald Trump. Kemudian di kiri kanannya ialah Witkoff, Rubio. Kemudian menantunya Kushner. Kemudian Tony Blair. Itu yang teratas sekali yang akan membuat keputusan. Kemudian dia minta negara lain untuk bersama dalam Board of Peace. Itu tak kisah undang-undang terbangsa, tidak kisah soal United Nations. Mereka hendak buat kumpul pula satu blok negara yang mereka boleh kawal, antaranya Indonesia, Pakistan, Turki, Qatar, Saudi, dengan mewajibkan mereka membayar 1 bilion USD untuk masuk dalam Board of Peace itu. Dan bila saya tanya rakan-rakan Indonesia, macam mana Indonesia boleh terlibat ini? Aceh sudah hancur oleh bencana, tak tahu kita bayar 1 bilion USD kepada Wah. Dia kata rakyat pun marah. Macam mana Presiden Prabowo boleh buat macam itu? Wow, habislah. Saya kata tarik diri. Dan saya telah memperingatkan kepada Anwar Ibrahim, Malaysia jangan sama sekali terlibat. Malaysia bijak. Dan ini adalah Malaysia bijak. yang kita kena faham. Jadi saya kata, mari kita belajar daripada apa yang telah mereka perlakukan ke atas Iraq, ke atas Syria, ke atas Libya, yang akhirnya hancur. Mereka memang membuat agenda bahawa mereka akan menghancurkan 5 negara dalam tempoh 7 tahun. Wah. Tegas Iran diserang oleh Israel. Senang-senang. Target bunuh semua saintis, jana-jana tentera. Mana negara boleh biadab, khianat, gila seperti Israel. Orang Islam 1 bilion lebih. Negara Islam kaya, tapi tak kaya. Nak bercakap dan pertahankan Iran pun tak ramai. Sebab tu saya bagi tahu kawan-kawan saya dalam Jemaah Menteri, Malaysia ni biarlah ada keupayaan. Kita negara merdeka, kita berdaulat, dan kita mesti pertahankan hak sahabat-sahabat kita, termasuk Iran yang telah dizalimi, dan kita pertahankan hak Iran untuk serang balas, mempertahankan maruah negara mereka. Apalagi kau bela-bela anting-anting. Hai kaum munafikun. Aduh, Anda yang munafikun. Antek-antek asing. Oh, Anda yang antek-antek asing. Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Prabowo siap ke Teheran jadi mediasi perang antara Iran versus AS. Aduh, sok-sok jadi pahlawan. Lebih baik Anda urusin Indonesia itu, Pak Prabowo. Indonesia itu sekarang lagi ada masalah MBG. MBG banyak yang keracunan. Lebih baik Anda urusin MBG itu, nggak usah menjadi pahlawan. Ngerti? Indonesia itu adalah negara yang biasa-biasa aja. Lain lah kalau Rusia itu bolehlah menjadi pendamai, karena kalau Rusia itu ada nuklir kan. Kalau Indonesia ada apa? Ada dukun. Malu sekali, geng. Marwah Indonesia dikatain oleh orang-orang Timur Tengah. Pemimpin Indonesia tidak memiliki ini. Lebih bijak para pemimpin Malaysia yang tidak mau ikut campur tentang konflik negara orang, geng. Waduh, malu nggak, geng? Pasti malu. Ya, sosok negara kita memiliki apa? Benar juga, negara kita memiliki apa? MBG pun gagal. Pendidikan, PJS ditarik, dan data kita dibagi ke Trump. Waduh,
mau diolah sama Trump. Waduh, enak. Nanti kalau ada konflik negara kita dengan Trump, dengan Amerika, habislah kita. Gelap gurita kita Indonesia. Pak, tolonglah Pak. Aduh, ya ikinya paham beliau ini sudah tua, sudah berumur. Tapi janganlah mengambil para ajudan-ajudan Anda itu Pak, yang sudah anti Amerika. Sampean sendiri yang bilang anti asing. Gebrak-gebrak meja, namun faktanya malah dibawa telapak kaki Trump. Kecewa, betul-betul sangat kecewa, geng. Aduh, ya Allah, ya Rabbi, apa benda lah ini, geng. Kayak gitu ya, geng. Ya, jadi, tak seperti negara-negara jiran-jiran kita gitu yang diam, gak usah ikut campur urusi negara mereka, membuat ekonomi mereka tambah menguat gitu. Habis Indonesia sosokan jadi penengah, mengambil nama, namun kalau ditolak sama para parlemen di sana gimana? Malu dong. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.